Pagi hari ini kita akan bersama-sama mengenangkan cinta Tuhan kita yang begitu mengasihi setiap kehidupan kita. Bahkan Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Saat ini kita akan bersama-sama beribadah dalam Jumat Agung. Mari kita menyiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, kita menaikkan pujian kuasa salib-Mu. Oh
bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan dengan keadaan yang baik. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang sungguh besar di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama beribadah Jumat Agung Tuhan, mengenakan cinta kasih-Mu sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Kami menghayati kasih-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu di kayu salib menebus dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ya Tuhan kasih sayang-Mu Tuhan, pengampunan-Mu yang Tuhan beri dalam hidup kami, sehingga Engkau boleh melayakkan kami pagi hari ini datang di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik buat kami Tuhan. Engkau selalu ada buat kami Yesus. Terpuji nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, yang telah kami perbuat di hadapan-Mu, baik sengaja maupun tidak Tuhan. Mohon suci kuduskan layakan kami Tuhan, karena Engkau Allah kami yang kudus, Allah yang penuh kasih ya Tuhan. Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya waktu ibadah ini kepada Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa Engkau yang mengambil alih. Engkau yang berkata di atas segala puji-pujian kami Tuhan. Engkau yang dimuliakan, dan kuasa-Mu turun atas kami, menaungi kami Tuhan. Ya Tuhan, urapilah hamba-hamba-Mu ini yang melayani Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi sidang jemaat-Mu Tuhan, yang penuh dengan kerinduan datang kepada-Mu Tuhan. Urapi dengan kuasa yang sama dari surga. Kami mulai merasakan kehadiran-Mu, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, memberkati, memulihkan kami Tuhan. Bahkan kami yang sakit disembuhkan Tuhan, karena hadirat-Mu berkuasa. Kuasa-Mu turun atas kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk memuji nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami memulaikan ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal 5 ayat 8 sampai 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Bapak silakan duduk. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu Tuhan yang sangat besar di dalam kehidupan kami Yesus. Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Bahkan Engkau rela disalib untuk menebus dosa kami Tuhan, untuk menebus dosa umat manusia. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan, kejujuran bagi Engkau Tuhan Juru Selamat. Haleluya Yesus. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya.
Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Kepadamu-lah kami percaya, kepadamu kami menyembah ya Tuhan. Engkau segala-galanya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hanya Engkau ya Tuhan. Tuhan dalam hidup kami Yesus. Tiada yang lain Tuhan. Engkau yang kami sembah ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus.
setiap kami semua Tuhan. Kiranya pujian sembahyang kami akan di hadapan-Mu, berkenan di hati Engkau Tuhan. Dan saatnya kami mau duduk diam dan tenang. Kami buka hati kami, telinga kami untuk kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu akan kami terima ya Tuhan. Kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus beri kami kemampuan untuk kami selalu melakukan kebenaran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah sumber segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Secara khusus urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Segala kuasa gelap yang mengganggu konsentrasi pikiran kami untuk kami menerima firman-Mu, kami bersatu hati dan mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari ruang kami. Hanya Roh Kudus yang akan menenangkan oleh Tuhan, yang berkuasa atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap dikuatkan oleh firman-Mu. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Firman-Mu menerangi setiap kehidupan kami. Karenanya kami sambut firman-Mu dengan satu nama, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pagi hari ini ya kita boleh bersama-sama beribadah, kita boleh sama-sama memperingati hari ya Jumat Agung, hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib 2025 tahun yang lalu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Ya, bacaan kita pagi hari ini ya terambil dari Injil ya. Injil Yohanes pasal 19 sampai dengan pasal 19 ayat 16b sampai 30 ya. Oke. Saya akan membacakan untuk kita semua, Bapak Ibu menyimaknya dengan baik. Demikianlah firman Tuhan. Atau kita bersama-sama. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil
jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya satu tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi itu untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi bagianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus menerima anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, tema kita pada pagi hari ini, ya, dari salib, ya, untuk dunia, warisan cinta Kristus. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah tema yang perlu kita ingat pada pagi hari ini, pada Jumat Agung yang 18 April pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di atas, ya, kayu salib Tuhan Yesus selama 6 jam dia betul-betul merasakan penderitaan yang luar biasa. Ya, di pagi hari ini kita memperingati, ya, di mana Jumat Agung, ya, bahkan di seluruh dunia, ya, umat Tuhan, umat Kristiani, mereka sedang memperingati hari penderitaan Tuhan, hari penyaliban Tuhan, hari di mana Tuhan Yesus mati di atas bukit Golgota. Saudara, kita melihat di sini di atas kayu salib, sekali lagi selama 6 jam tiada yang peduli, tidak ada yang membela, bahkan pengikutnya pun tak ada yang membela. Ketika dia sengsara, ia menanggung derita seorang diri. Di manakah para murid pada waktu itu? Di manakah ke-12 murid pada waktu itu? Dan kalau kita membaca teks Injil nanti, hanya satu saja, Yohanes, yang ikut sampai di kaki Yesus. Yang lain itu perempuan-perempuan, termasuk ibu Yesus. Bahkan kalau kita melihat, saudara, Petrus yang begitu luar biasa, sebagai murid yang begitu semangat, dia hanya sampai di depan rumah Imam Hanas, ya, rumah Kayafas, ya, dia tidak sampai mengiringi Yesus, mengikuti Yesus dalam penderitaannya. Saudara, pagi hari ini kita diingatkan bahwa 2025 tahun yang lalu Tuhan kita disalibkan, Tuhan kita menderita, ya, kita melihat, ya, Tuhan Yesus mengalami aniaya yang luar biasa. Tidak ada dari pengikutnya yang membela, yang mencegah ketika dia sedang dianiaya. Gak ada satupun para muridnya yang mencegah
ya, atau membela, atau bicara kepada tentara Romawi, tolong jangan sakiti guru saya, tolong jangan apa-apakan dia. Tak ada satupun yang peduli ketika Tuhan Yesus sedang menderita. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang menghibur dia, tidak ada yang menguatkan dia. Ketika saudara di atas kayu salib, ada 7 perkataan di atas kayu salib yang sering kita ingat, sering kita dengar. Saudara bisa baca. Ketika di atas kayu salib, Tuhan berkata apa? 7 perkataan Tuhan Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu Lukas 23:34. Yang kedua, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga kau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kepada penjahat, salah satu penjahat di samping Tuhan Yesus, dalam Injil Lukas 23:43. Ayat yang ketiga dikatakan, ibu, inilah anakmu. Dan kepada muridnya dia berkata, inilah ibumu. Yohanes 19. Ya. Yang keempat, perkataan Tuhan Yesus, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Yang kelima dikatakan, aku haus. Yang keenam, sudah selesai. Yang ketujuh dikatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudara, itu adalah sebuah ucapan-ucapan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah ya sebuah penderitaan yang sangat mendalam, Tuhan Yesus seorang diri. Di tengah-tengah dia sedang kesakitan, di tengah-tengah dia sedang meregang nyawa, menahan derita, menahan rasa sakit yang begitu luar biasa. Ya, tangan dipaku, kaki dipaku, kepala dipahkontai duri, darah mengalir, luka di mana-mana. Saudara, kita melihat tidak ada yang peduli, tidak ada yang membantu Tuhan Yesus. Dan Yesus menyerahkan ya seluruh kehendaknya ke dalam tangan Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari 7 perkataan Tuhan Yesus, tentu tidak akan saya bahas semua, tapi saya ambil 3 perkataan Tuhan Yesus yang dicatat oleh Injil Yohanes yang tadi. Ibu, inilah anakku. Kedua, aku haus. Yang ketiga, sudah selesai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang dicatat oleh Injil Yohanes. Kita hanya akan melihat 3 perkataan ini saja, saudara. Kalau dilihat 7 perkataan terlalu lama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama kita melihat, ibu, inilah anakmu. Ini perkataan Tuhan Yesus. Ibu, inilah anakku. Ya, inilah anakmu. Saudara, kita melihat bahwa di dalam ayat 26, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, ibu, inilah anakku. Nah, pelajaran yang sangat penting di sini adalah bahwa Yesus dalam penderitaannya, sementara dia akan meregang nyawa, sementara dia sedang merasakan kesakitan di atas kayu salib, dia masih memikirkan nasib orang lain, masih memikirkan ibunya. Karena bagi Yesus ibu itu sangat penting, dan bagi ibu Yesus itu juga sangat penting. Nah, pertama Yesus menitipkan ibunya kepada sepupunya, yaitu Yohanes atau Rasul Yohanes. Nah, ini pelajaran yang sangat penting bahwa pentingnya merawat dan menjaga hubungan baik di dalam keluarga.
Yang setuju katakan amin. Pelajaran ini memberikan sebuah pengertian yang baru bahwa ketika Yesus pun sedang menderita, dia masih memberikan satu contoh teladan. Saudara, kalau melihat gambarnya Yesus lagi salib, dia masih memikirkan ibunya, dan ibunya dia berpikir, aduh nanti setelah saya tiada, ibu saya sama siapa? Dia titipkan kepada Yohanes. Karena selain Rasul Yohanes itu murid, Yohanes itu saudara sepupu dari Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi dititipkan kepada keluarga. Artinya apa? Tuhan Yesus gak menitipkan ibunya kepada orang asing, kepada orang lain, tapi kepada keluarga. Dari sini saya mengambil suatu benang merah bahwa keluarga itu penting. Amin. Keluarga itu penting. Karena apapun yang terjadi, keluarga harus kita berikan perhatian. Ini Tuhan Yesus sendiri. Sekali lagi, Yesus menyerahkan ibunya kepada Yohanes, murid yang dikasihnya yang paling setia. Karena Yohanes adalah satu-satunya murid yang paling setia dan selalu menyertai Yesus, bahkan sampai di kaki Yesus. Dan dari 12 murid Yesus, hanya Yohanes, Maria, ibu Yesus, Maria istri Klopas, Salome, dan seterusnya yang dia setia, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, ini menjadi suatu pelajaran yang penting. Nah, yaitu Tuhan Yesus mencintai ibunya dengan segenap hati, ibunya juga mencintai anaknya dengan segenap hati. Makanya ibunya, apapun yang terjadi, walaupun anaknya dicap penjahat, dicap sesat, ibunya mengikuti Yesus sampai di bawah kaki salib. Betul? Ini penting. Orang boleh mencap anak kita seperti apa, tapi ibu tetap ibu. Amin. Orang tua tetap orang tua. Amin. Penting itu, saudara. Pelajaran ini penting. Nah, saudara, pelajaran penting yang lain setelah Yesus wafat, Yesus meninggal, Maria ibu Yesus itu tinggal bersama Yohanes. Bersama siapa? Keluarganya. Nah, ini membuka wawasan, membuka cakrawala. Yuk, sesama sedulur, sesama saudara, ojo congkrah. Amin. Amin. Jangan bermusuhan. Apapun agama dan keyakinannya. Karena apa? Sekali lagi, saudara, buat Tuhan Yesus, keluarga buat Tuhan Yesus itu sangat penting. Maka tadi saya poin pertama mengatakan Yesus gak menitipkan ke murid yang lain, karena murid yang lain bukan saudara. Dia titipkan ke sepupunya. Selain Yohanes itu yang paling setia. Lalu Yesus data membuktikan di ayat yang ke-26, di situ 27, Yesus setelah Yesus wafat, Yesus yang meninggal di atas bukit Golgota, keluarga yaitu Maria itu ibunya tinggal di rumah Yohanes, keluarganya itu sendiri. Poin C dikatakan di sini, bagi Yesus ibu itu sangat penting, maka ia sangat hormat dan memikirkan keselamatan dan keamanan ibunya. Yesus kalau sebagai manusia, sebagai anak, bukan anak yang taat, anak yang mengasihi orang tua. Mungkin dia bilang, aku saja sedang susah, aku saja sedang menderita dan sebagainya, ngapain saya mikirin ibu saya. Tapi Tuhan Yesus bukan anak yang durhaka. Amin. Dia pikirkan orang tuanya, keamanannya, taruh di tempat yang baik. Sering saya berkata, orang tua membesarkan 4 anak, 5 anak, sampai mungkin selesai sarjana, sampai sekolah, kuliah, dan sukses tanpa bantuan siapapun. Tapi ke-4 atau ke-5 anak yang sudah sukses,
tidak bisa merawat satu orang tua. Maksud saya, tahu tidak bahasa saya? Pediret. Saudara, ini sederhana. Orang tua berjuang untuk anak. Apalagi zaman dulu anaknya sampai 4 sampai 5 dibesarkan, diajari bicara. Tapi sudah besar anaknya tidak mau bicara sama orang tua. Betul enggak? Malah bicaranya sama orang lain. Waktu sudah lahir langsung bawel. Enggak kan, diajari ngomong sama ibunya kan, sama bapaknya. Tapi sudah besar tidak mau ngomong sama ibunya, malah ngomongnya sama orang lain. Waktu sudah lahir kecil diajari jalan satu demi satu sama ibu bapaknya, sudah besar jalannya sama orang lain. Betul? Saudara, ini simpel, sederhana, tapi kehidupan sehari-hari. Anak sangat penting bagi orang tua juga sangat penting bagi anak. Nah, dan Maria di sini kita melihat anak sangat penting. Cinta ibu, cinta Maria begitu besar. Anaknya diikuti. Bagaimana nasib anakku itu sampai di atas Kalvari, tidak peduli. Walaupun statusnya para wanita itu bukan murid waktu itu, tapi justru para wanita yang paling setia. Ada Maria Magdalena, Maria istri Klopas, seterusnya baca Injil. Mesti wanita-wanita itu yang setia. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Pieta ya. Jadi Pieta ini gambarnya. Pieta adalah tema dalam seni Kristen yang menggambarkan Bunda Maria yang meluk tubuh Yesus yang telah wafat setelah penyaliban. Maka istilah Pieta berasal dari bahasa Italia yang berarti kasih sayang. Karya seni ini melambangkan kesedihan dan cinta seorang ibu terhadap anaknya yang telah meninggal, serta menjadi simbol penderitaan dan pengorbanan dalam iman Kristen. Bapak Ibu, maka dari itu kalau dikatakan kasih ibu itu sepanjang apa? Sepanjang jalan gitu ya. Tapi kasih anak sepanjang galah. Maksudnya tahu Bapak Ibu? Galah itu apa? Tongkat. Kasih anak kepada ibu sepanjang tongkat, tapi kasih ibu kepada anak sepanjang jalan. Sudah tahu jalan bisa ukur jalan? Maka lagunya kasih ibu kepada beta. Gimana? Ya bareng-bareng. Tak terhingga, terus panjang. Ya keras saja. Terus tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Anak-anak ingat ya, lagu ini katanya lagu dunia. Buat saya lagu ini bagus Bapak Ibu, mengingatkan akan kasih ibu kepada anak-anaknya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga perkataan yang dicatat oleh Yohanes adalah aku haus. Ya, yang pertama, ibu inilah anakku. Ya, yang kedua dikatakan aku haus. Ayat 28 firman Tuhan mengatakan sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, ya, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Saudara, kata-kata ini ya saat penderitaan Yesus ya membuktikan
adalah Yesus manusia sejati dan Allah sejati. Saudara, ayat ini memberikan suatu pembuktian bahwa Yesus menderita sebagai manusia 100%. Dia berkata, aku haus. Dia menderita, dia sakit, dia haus. Dan kalau kita melihat di sini, ya, dari Injil Yohanes ini juga sedang mengcounter, ya, ajaran-ajaran sesat, yaitu ajaran Gnostik. Nah, ini tahunnya sekitar tahun 90 sampai 100 Masehi. Jadi kekristenan awal hampir dipengaruhi oleh ajaran Gnostik. Ya, apa ajaran Gnostik? Ajaran Gnostik adalah ajaran yang menganggap bahwa Yesus itu bukan sungguh-sungguh manusia. Karena fisik itu jahat, Yesus adalah roh murni, tubuhnya maya. Jadi Yesus itu nggak mungkin, ya, Yesus itu nggak mungkin, ya, punya tubuh fisik. Karena fisik itu jahat, fisik itu jelek, daging itu jahat, daging itu jelek. Oleh itu pada zaman itu, sekali lagi, hampir kekristenan 90% terpengaruh dengan ajaran Gnostik yang memberi tekanan kepada keilahian Yesus secara berkelebihan, ya. Sehingga Gnostik mengajarkan bahwa Yesus itu bukanlah sungguh-sungguh manusia yang punya fisik. Nah, ini menjadi ragi, ini menjadi sesat. Nah, itulah sebabnya dari ajaran ini, dari kata-kata Tuhan Yesus itu mengkontra ajaran Gnostik. Yesus itu Allah 100%, tapi juga manusia 100%. Dia bisa lapar, bisa haus, bisa menangis, bisa sedih. Satu hal, dia tidak bisa berbuat dosa. Itu aja. Karena juru selamat itu harus dilakukan oleh satu manusia, tetapi manusia yang tidak berdosa. Dan kita mencari di seluruh dunia, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Karena manusia semua sudah keturunan roh berdosa. Maka harus ada manusia ilahi, manusia yang diturunkan dari surga. Tuhan sendiri harus jadi manusia supaya dia memenuhi standar kriteria korban yang suci, yaitu anak domba Paskah. Yesus mati di atas kayu salib. Maka dengan jelas Yohanes membangun sebuah teologi. Dalam Injil Yohanes katakan, oh, Yesus sang anak Allah, dialah sang anak domba Paskah yang menyelamatkan dosa manusia. Jadi kematian Yesus, ya, adalah kematian untuk menebus dosa manusia. Dan Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya. 6 jam, cukup lama dia disiksa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini kita melihat Rasul Yohanes tadi, murid yang setia sampai di kaki Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, yang terakhir, sudah selesai. Dengan kata lain, dalam bahasa yang dikatakan tetelestai, sudah selesai, sempurna. Artinya selesai dengan baik. Misi Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus yang dikorbankan di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia sudah selesai. Kapan? Di atas kayu salib. Sudah selesai, ya. Sekali lagi, itulah pengorbanan Tuhan Yesus. Sudah selesai di atas kayu salib. Saudara, murid-murid yang dekat kepada Tuhan Yesus pada saat itu malah menjauh saat Yesus disalibkan, lari terbirit-birit, lari kocar-kacir. Saya katakan tadi, bahkan Yesus pun, Petrus pun menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Hanya Yohanes, saya ulang, saya katakan, dan wanita-wanita yang justru malah hadir membersamai Tuhan Yesus dalam penderitaannya. Saudara, sudah selesai. Misi Bapa dituntaskan oleh Yesus.
Jadi kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Memang misi Tuhan, misi Allah, misi daripada Bapa. Dia mengutus putranya yang tunggal, firman-Nya itu, kalamnya itu untuk turun ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib. Anak Allah, Yesus itu bukan berarti Tuhan beranak. Yesus itu firman Allah. Ini Paulus, pendeta Paulus punya firman, punya omongan, dan namanya ini Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Itu loh, bukan berarti Pak Paulus beranak, tidak. Allah tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakan. Allah Esa, Allah tunggal, tapi dalam 3 pribadi. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini. Nih, ketika Yesus salib, para murid nggak tahu di mana. Petrus, Yudas sudah berkhianat, menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping uang perak. Di minggu-minggu Prapaskah yang lalu, kita sudah belajar bagaimana Yesus, Petrus, Yudas mengikut Tuhan karena didorong oleh apa? Oleh finansial. Yudas mengikut Tuhan Yesus karena didorong karena apa? Karena politik. Sehingga ketika tujuannya tidak tercapai, ternyata Yesus bukan raja yang bisa membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Akhirnya dia gantung diri. Nah, saudara, tapi lihatlah para wanita dan hanya Yohanes dari 12 murid yang membersama Yesus dalam penderitaannya. Luar biasa. Ya, salib adalah jalan yang tidak populer dan membawa kita kepada suatu refleksi diri. Ketika mengikuti Yesus, kita tidak menjadi populer. Ketika kita mengikuti Yesus, kita menjadi penuh dengan resiko, berhadapan dengan penguasa, berhadapan dengan ketidakadilan. Ketika hidupmu akan menjadi berat, ya, apakah kita tetap mau terus percaya Yesus, memikul salib yang Tuhan berikan kepada kita? Saudara, mengikut Yesus, saudara diselamatkan. Percaya Yesus sudah diselamatkan, tapi memikut Yesus itu bayar harga dan pikul salib. Saudara, jadi saudara dan saya diberi sebuah pengertian. Ternyata dari 12 murid hanya satu yang setia. Itu memberikan indikasi banyak orang mengikut Tuhan Yesus pada akhirnya juga bisa gagal di tengah jalan. Maka hati-hati, banyak cobaan, banyak godaan di dalam kita mengiring Tuhan Yesus. Makanya saya kadang dengan istri bilang, sebenarnya kalau mama menjadi istri saya dan menjengkelkan saya, itu alat juga untuk memproses hidup saya supaya saya bisa sabar. Demikian juga kalau saya suami kadang menjengkelkan istri, ya itu juga alat untuk memproses istri menjadi lebih baik, lebih sabar, lebih setia. Amin. Amin. Itu dipakai semua salib. Pelajaran penting juga, perhatikan ayo keluarga kita masing-masing. Perhatikan suami, perhatikan istri, perhatikan anak. Karena itu adalah gereja yang sesungguhnya. Komunitas yang harus paling kita jaga itu keluarga, bukan yang lain dulu. Jangan engkau membohongi di luar begitu baik, di luar kelihatannya akrab, di luar kelihatannya manis, tapi hanya sebuah sandiwara, di dalamnya penuh dengan kemunafikan. Jangan, saudara.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Lukas 24 ayat 26, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yesus tidak akan pernah mati kalau dia tidak menyerahkan diri, menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa. Ya, banyak orang mati, tetapi mungkin karena membela keluarga, membela istri dan suami. Tapi Yesus itu mati untuk membela, menebus dosa seluruh umat manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 31 ayat yang 6, itu sebelum Yesus lahir sudah ada pemazmur yang mengatakan, "Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia." Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salib bukan hanya lambang penderitaan, tetapi juga lambang kasih. Kasih yang tidak egois, kasih yang mengampuni, kasih yang menyerahkan segalanya. Dari salib, Yesus memberikan kepada dunia warisan cinta yang tak terbatas. Bagi para pendosa, bagi orang yang menyangkal, bagi yang meninggalkan Tuhan, dan juga bagi kita semua hari ini, Yesus tetap mengasihi apapun, ya, keberadaan seperti apapun, sejahat, sejelek, sebobrok apapun, Dia tetap menerima kita apa adanya. Amin. Dia merangkul kita, Dia membelai kita, Dia membersamai kita. Seberapapun besar dosa saudara, ya, Tuhan terima kita apa adanya. Apapun latar belakangmu, apapun profesimu, seperti apapun engkau, Dia tidak pernah membeda-bedakan kita. Dia tebus, ya, dengan kematiannya yang sama di atas kayu salib. Saudara, kita memang sering bersalah, kita memang sering berbuat dosa, kita memang sering melanggar, kita memang sering tidak taat, tetapi anugerah Allah tidak pernah berhenti mengampuni kita. Amin. Dirham yang hilang dicari, domba yang hilang dicari, tapi anak yang hilang tidak dicari, ditunggu oleh Bapa. Mari. Dan ketika artinya apa? Datang dengan kesadaran, datang dengan kerinduan, bertobat dengan kesadaran bahwa aku telah berdosa dan aku harus pulang ke rumah Bapa. Pertobatannya karena kesadaran itu adalah yang terbaik. Pertobatannya karena dorongan dari dalam hati yang tulus dan ikhlas, itu yang sangat murni di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 3 perkataan yang kita renungkan hari ini, "Ibu, inilah anakku, aku haus," dan sudah selesai, menunjukkan betapa Yesus memikirkan manusia. Bahkan di tengah penderitaannya, Ia tidak hanya menyelesaikan misi keselamatan itu, tapi juga menunjukkan kasih yang sangat manusiawi dan ilahi. Saudara, sekaligus segini warisan itu ada di tangan kita. Yesus sudah melakukan bagiannya. Pertanyaannya, apakah kita mau hidup dalam cinta itu? Apa kita mau menjadi saluran warisan kasih itu kepada orang lain, kepada dunia, dalam keluarga, di tempat kerja, di gereja, bahkan kepada mereka yang tidak mengenal kasih Allah? Mari kita akan sambut kasih itu, bukan hanya dengan air mata saja, menangis berderayan, tetapi setelah itu gak ada apa-apanya. Hanya air mata di dalam gereja, tapi dengan hidup yang berubah dan berbuah. Dari salib itu, ya, dari salib untuk dunia, dan kita adalah saksi Kristus atau saksi cinta Kristus. Ya, biar kita juga menjadi orang Kristen yang merepresentasikan kasih Allah kepada dunia. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa sejenak. Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kami sudah
membaca firman Tuhan, kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami baca dan kami renungkan, kami bisa dapat mengerti dan kami bisa dapat lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Marilah bersama kita menyatakan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Namun sebelumnya kita akan membaca, mendengarkan dulu makna sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah sebuah peringatan akan kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi umat manusia di dunia. Roti dan anggur merupakan tanda dan materai dari tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi penyelamatan umat manusia. Setiap kita yang telah dibaptis dan mengaku percaya kepada Tuhan diundang untuk ikut mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Marilah kita sejenak mengambil waktu masing-masing secara pribadi untuk memohon ampun dalam doa dan pengakuan dosa kita. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mau melepaskan pengampunan sebelum kami bersekutu dengan tubuh-Mu dan darah-Mu yang maha suci. Amin. Silakan petugas untuk maju dan membagikan roti dan anggur kepada jemaat.
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu sudah menerima roti dan anggur. Angkatlah roti ini lebih tinggi dari kepala kita sebagai lambang dan penghormatan dan penundukan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya, dan Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang atasnya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah cawan ini lebih tinggi dari kepala kita sebagai lambang penghormatan dan penundukan diri kita kepada Tuhan, dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita pegang atasnya adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Marilah kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini, di hari Jumat Agung, kami sudah mengadakan ibadah mengenang penderitaan-Mu di atas kayu salib. Dan saat ini kami juga sudah melakukan perjamuan kudus, di mana kami juga mengenang karya penebusan Tuhan Yesus 2025 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menderita, Engkau sudah mati buat dosa-dosa kami. Engkau sudah menjadi substitusi, sudah menjadi korban pengganti. Bukan lagi darah binatang, bukan lagi daging binatang, tetapi darah-Mu sendiri Tuhan, daging-Mu sendiri Tuhan, korban-Mu sendiri Tuhan, yang maha suci, yang maha kudus, yang Engkau turunkan dari surga. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk perjamuan suci, terima kasih untuk tubuh-Mu, terima kasih untuk darah-Mu. Biarlah melalui perjamuan kudus, iman kami makin teguhkan, iman kami makin dikuatkan, hidup kami makin dekat dan makin setia dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saat pagi hari ini kita akan memberikan korban syukur kepada Tuhan. Mari silakan bertugas untuk mempersiapkan diri. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Terlalu besar.
Terima kasih Tuhan atas kembali pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami telah memberikan yang terbaik kepada-Mu ya Tuhan. Sekiranya seberapa persembahan kami bisa diterima di hadapan-Mu ya Tuhan, dan bisa berguna bagi perjalanan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah tangan-tangan ya Tuhan memberi kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih untuk korban syukurnya yang sudah dibawa kepada Tuhan dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara semua ya. Dan saat ini kita mau doa syafaat dan menerima doa berkat. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita sebelum masuk dalam doa berkat, kita akan berdoa bersama dulu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, pada saat pagi hari ini di penghujung ibadah Jumat Agung pagi hari ini, kami datang kepada Tuhan Yesus. Kami datang berdoa dan bersyafaat kepada Tuhan Yesus. Seraya kami menyatukan hati, seraya kami menyatukan iman, seraya kami menyatukan doa-doa kami kepada Tuhan Yesus. Bersepakat bersama-sama kami berdoa secara khusus, Tuhan Engkau memberkati bangsa negara kami Indonesia tercinta, pemerintahan bangsa Indonesia tercinta ini, supaya negeri kami menjadi negeri yang diberkati oleh Tuhan, negeri yang aman, adil, makmur dan sejahtera. Diberkati pemimpin kami dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah sampai ke RT RW, agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang tidak mengedepankan kepentingan pribadi ataupun golongan, tapi betul-betul pemimpin yang mendedikasikan diri, mengabdikan diri kepada bangsa tercinta Indonesia. Terima kasih. Diberkati juga Tuhan kota kami Purbalingga, Bapak Fahmi dan Bapak Dimas, agar memajukan kota kami tercinta Purbalingga, supaya kota kami lebih maju, lebih diberkati, adil, makmur, sejahtera, aman, dan mengalami kemakmuran. Terima kasih Bapak. Diberkati Bapak Fahmi, Bapak Bupati dengan Wakil Bupati dengan seluruh Forkompindanya, dengan seluruh Bapak Camat dan seluruh Forkompincapnya, Bapak Kepala Desa dengan seluruh perangkat-perangkatnya, agar beliau-beliau menjadi pemimpin-pemimpin yang betul-betul menjadi pemimpin yang dipakai oleh Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan untuk memimpin dan memajukan bangsa, negara, kabupaten sampai ke desa-desa ya Tuhan. Makasih Bapak, kami doakan TNI, kami doakan juga Polri Tuhan, agar mereka terus diberkati oleh Tuhan. Dan secara khusus Bapak Kapolsek Kutasari dengan seluruh jajarannya, setiap minggu mereka mengutus anak buah mereka, jajaran-jajaran mereka untuk menjaga ibadah di tempat ini, gereja tempat ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan berkati beliau-beliau dengan kesehatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, secara khusus Engkau memberkati Tuhan ibadah-ibadah yang dilakukan di minggu Jumat Agung dan minggu besok kebangkitan Tuhan di seluruh gereja dimanapun berada. Semua ibadah berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Demikian juga kami berdoa untuk sinode kami Tuhan GBT seluruh Indonesia, supaya gereja Bethel Tabernakel di seluruh Indonesia diberkati Tuhan, maju baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kami serahkan GBT di tempat ini juga di Candinata, agar gereja ini diberkati oleh Tuhan baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Jemaat yang sudah ada makin setia kepada Tuhan, makin rukun, makin kompak, baik dalam berjemaat
dalam berkeluarga, di dalam bermasyarakat, mereka bisa betul-betul melakukan firman Tuhan dan menjadi berkat, menjadi terang dunia. Nama Tuhan dipermuliakan. Seluruh pergumulan jemaat di tempat ini Tuhan berkati. Rumah tangga jemaatmu di tempat ini diberkati, agar selalu rukun, selalu harmonis, selalu bahagia. Apapun yang menjadi profesi, pekerjaan jemaatmu ini semua diberkati oleh Tuhan, dibuat sukses dan berhasil. Pendidikan anak-anakmu, pendidikan jemaat anak-anakmu di tempat ini dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang duduk di bangku kuliah, semua diberkati Tuhan. Yang bekerja diberkati Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan fasilitas gereja. Kami butuh musik yang saat ini kami kumpulkan dana setiap minggu sedikit demi sedikit, dan kami percaya benih yang kami tabur ini akan diberkati oleh Tuhan, sehingga fasilitas musik yang kami butuhkan boleh diadakan oleh Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kurang sempurna, dan kami akan sempurnakan sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri, dan kita akan menerima doa berkat. Pulanglah dan kita akan diutus menjadi saksi-saksi Kristus, dan terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.